bersama-sama. Hari ini mohon berdiri, kita silakan pada permintaan Ibu Negara. Sekaligus untuk meningkatkan daya kemampuan kami, ya Allah, tanamkanlah sifat rahman dan rahman kami kepada kami, sekaligus sehingga dapat berubah dan dalam bidang pembangunan dan lain-lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan akan dimulainya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan pada kami semua, dan Engkau timbulkan rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenan kami doa dan minta kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang kami untuk sambutan yang pertama, sekaligus membuka dengan melalui perintah sekaligus oleh anak wanita yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Kecamatan Wanita, pada Bapak Wahyu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang terhormat Peserta KPD Kabupaten Negara, hadir Mas Mutis beserta rombongan, dan dari anggota Dewan Dapil 5, alhamdulillah hadir Bu Sri, Mas Slamet kenal ya, Mas Slamet Riyadi, ini anggota DPR antar waktu ya, bulan domisilinya Desa Baru, Kecamatan Wanayasa. Bapak Pemda alhamdulillah hadir dan kami menghormati dari Kapolsek dari dinas instansi, dari Polri, dari Kepala Puskesmas 1, 2, tamu undangan yang menghormati Bapak Ibu Kepala Desa yang mewakili pengurus RP3M yang menghormati, kemudian dari fasilitator pendamping desa Pak Nurul, menghormati acara CS dan hadirin semua yang alhamdulillah syukur kepada Allah yang pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan di awal kantor Kecamatan Wanayasa ini tanpa halangan usaha apapun. Jangan sehat ya. Alhamdulillah Sehat, bisa pindah, nikmat, sehat dan sempat. Selanjutnya selawat semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari Biro Bapak Camat pada hari ini adalah Musrek KPD di Kecamatan Wanayasa. Mungkin sudah putaran yang berapa Mas? Di beberapa kecamatan sudah diselenggarakan. Kemudian yang kedua permohonan maaf karena beliau Bapak Camat sampai saat ini belum hadir. Tadi WA ada urusan dinasannya di kabupaten, dengan mohon maaf dan nanti mungkin menyusul. Bapak Ibu yang mati untuk peserta Musrek KPD Kecamatan Wanayasa sesuai surat atau petunjuk hasil meeting kemarin, isinya delegasi desa dari hasil Musrek Bantes. Kalau dulu kan 3, tapi mengingat ini bahwa saat ini di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar khususnya, ini masih PPKM level 2, sehingga ada pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk kegiatan Musrek yang sesuai delegasi yang hasil delegasi Musrek Desa 3 orang, tapi kemarin berarti 2 orang. Dan 2 orang itu siapa? Ya otomatis kepala desa, karena hubungannya dengan perencanaan. Apa yang terlibat dalam proses perencanaan di tingkat desa adalah dari unsur LP 3M. Maka untuk peserta pada saat ini dari delegasi desa itu ada dari kepala desa atau yang mewakili dari unsur pemerintah desa, kemudian dari unsur
LP 3M. Bapak Ibu yang nanti kemudian juga dari dinas instansi ada dari KB, dari Puskesmas, dari Polres Dinpora, kemudian dari dinas yang lain nanti istilahnya adalah menambah dan menguatkan usulan-usulan dari hasil musrenbang des. Tentunya tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan kepentingan dari dinas instansi, manakala ketika musrenbang des yang memegang kepentingan itu tidak diundang dan tidak hadir, sehingga banyak fasilitas sarana prasarana yang mestinya dianggap menjadi prioritas usulan agak terabaikan. Sebagai contoh, sarana prasarana pendidikan, kesehatan di tingkat dasar itu kadang-kadang tidak masuk di daftar usulan tingkat desa dan dinas instansi yang lain. Menteri Pertanian namanya. Nah, era sekarang yang digalakkan kan JUT. JUT kewenangannya siapa? Legend teknisnya adalah dinas pertanian, dinas perhubungan, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan sebagainya. Bapak Ibu yang hormati, pada saat ini menjauh adalah penajaman atau klarifikasi atas usulan-usulan yang sudah diinput melalui SIPD di masing-masing desa. Nah, pasti timbul tanda tanya, seandainya desa itu tidak menginput ke dalam sistem aplikasi itu bagaimana? Nah, itu nantinya lewat siapa? Ya mungkin Bapak Ibu Dewan lewat aspirasi mungkin bisa, tapi dengan catatan memakai syaratnya proposal. Apalagi dari informasi baru yang namanya bantuan keuangan khusus di saat sekarang itu harus melalui sebuah mekanisme proposal. Tidak serta-merta hanya lewat musrenbang des atau musrenbang, tapi harus diundang, didukung dengan sebuah proposal. Lah proposalnya lari kemana? Kalau yang aspirasi otomatis yang kita manfaatkan anggota dewan yang ada di dapil 5 ada 7 orang, 7 orang. Sekarang bertiga, Wanayasa alhamdulillah 3 kali bening 1. Nah, 7 orang, 3 dari wilayah Wanayasa monggo. Ada Bu Sri, ada Mas Slamet, ada Pak Arif. Nah, mohon maaf, Pak Arif Budiwaluyo saat ini tidak bisa rawuh di musrenbang Kecamatan Wanayasa karena ada acara partai di Rembang. Tadi sudah WA sama Pak Camat, mohon izin untuk dipamerkan pada Bapak Ibu sekalian, tidak bisa rawuh. Bapak Ibu yang hormati, bahwa pada saat sekarang adalah penajaman, penyelarasan, kemudian klarifikasi atas usulan hasil musrenbang des. Kemarin perlu kami sampaikan beberapa muis tim dari kabupaten sudah dilakukan pra musrenbang kecamatan, tapi ya hasilnya barangkali belum bisa memuaskan semua pihak. Nanti pada kesempatan ini perlu dikaji, dibahas kembali, tidak masalah. Yang penting peserta musrenbang itu siap. Karena pada saat ini adalah penajaman. Kalau kita merujuk di forum SIPD, itu menurut saya belum ada
taksiran biaya. Sedangkan kita rujuk ke berita acara musyawarah SKPD di kecamatan itu usulan daftar usulan prioritasnya itu yang tertuang di berita acaranya sudah ada volume dan juga taksiran biaya. Sehingga ini perlu dikaji kembali. Ya. Kemudian yang kedua, memprioritaskan rencana pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Wanayasa. Kemarin ketika musyawarah pra, ini kami melontarkan gagasan pada khususnya urusan bidang kesehatan. Karena menurut geografinya Mas Luis, geografisnya wilayah Kecamatan Wanayasa itu agak unik, melalui 3 kecamatan di daerah ujung. Nah, kemudian di selatan, di sebelah timur juga melalui 2 kecamatan. Paling ujung Sayangan itu harus lewat Pejawaran, harus lewat Kecamatan Datur. Sementara pembagian wilayah yang dulu untuk wilayah Puskesmas 2 dan wilayah Puskesmas 1 itu wilayah di sebelah selatan itu akhirnya dibagi 2 untuk tambahan Puskesmas 2, yaitu 2 desa, Desa Swidak dan 3 desa, Swidak, Dawan, Ubah. Nah, hal ini ternyata seiring dengan perkembangan di bidang kesehatan, khususnya untuk penanganan rujukan BPJS itu saat ini mengalami kendala. Mungkin masa orang Swidak ketika dirujuk itu harus lari ke Jatilawang. Sehingga kami kemarin di Pramusrem melontarkan gagasan bagaimana upaya agar puskesmas pembantu yang ada di Bantar itu ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas 3 atau 4 atau 5. Kemudian puskesmas yang berada di puskesmas Batu yang berada di Pagar Gunung untuk menjangkau wilayah Karangtengah, Pandansari, Dawan, Pagar Gunung itu ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas 3 atau 4. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, sudah ada 4 SMP negeri, tapi di dunia kesehatan itu saat ini di wilayah 17 desa baru ada 2 puskesmas. Itu saja kebetulan berada di wilayah atas yang sangat sulit untuk membagi wilayah. Seandainya puskesmas 2 itu hanya wilayah atas toh, itu hanya 5 desa, maka akan timpang untuk wilayah desa di puskesmas 1 17 dikurang 5 kan masih 12. Sementara yang 8 itu di wilayah selatan semua. Percuma ada puskesmas 1 dan 2, pasiennya itu lari ke narkoba. Betul, Pak. Hanya sebutan rok. Karena era sekarang pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana untuk BPJS, alangkah lebih baiknya mempermudah istilahnya akses pelayanan kesehatan didekatkan saja ke puskesmas yang ada di Bantar dan puskesmas yang ada di Pagar Gunung. Misalnya Pak ada di Pagar Gunung siang ini, selama ini dengarkan dari rumah di bidang desa ini kan luar biasa. Terbukti apa? Setiap kali saya bangdes itu yang selalu dimunculkan adalah perbaikan pustu. Peningkatan. Ini upaya bagaimana untuk menggagas ke depannya agar pelayanan di bidang kesehatan itu mempermudah, mempersingkat layanan kesehatan pada masyarakat. Dulu mohon maaf Bu Suci belum berpikir ke arah ada BPJS, sehingga untuk hanya pemerataan pembagian wilayah antara puskesmas 1 dan puskesmas 2 tanpa memperhatikan letak geografis seperti itu. Itu yang kaitannya dengan masalah usulan yang tidak tercover hasil Bangdes. Kemudian di tengah
batinnya Bu Palpusmas 1 Mary Mas Mary Pusmas 2 makro Pusmas 1 berpepes nangsor dalan Pusmas 1-nya sudah kurang, bangunan saat ini sudah kurang karena payungnya genda, dindingnya terlalu terus orang megah. Berikutnya jadi pengen dibangun kayak Pusmas 2 ngoleh Bu Susi kemarin sudah dibangun di tingkat malah. Pusmas 1-nya belum itu harapannya di tahun 2022 harapannya kita masuk syukur ditingkat apa nanti akan dari rafinat kemudian juga ada beberapa akses jalan Pakades Wanaraja Jatilawang Kasimpa Nangan itu iri cemburu dengan adanya lampu penerang jalan. Walaupun saat sekarang di ruas jalan Wanayasa Kalibening mati tidak diperbaiki oleh Dinhub, tapi sudah ada sekitar 50 titik yang ke arah barat sampai ke Balun. Nah, itu beberapa kali Pakades Jatilawang usul bagaimana upaya ditandakan sekeliling itu ada penerangan jalan untuk mengurangi risiko tingkat kerawanan karena kebetulan di kanan kiri itu banyak tumbuh pohon bambu yang notabene nutupi jalan. Nah, alasan dari PLN atau Dinhub karena tokohnya tidak berdekatan dengan luas jalan, harus ada kabel tarikan ke pinggir jalan. Tapi itu istilahnya tidak jadi masalah. Mau pakai tenaga surya yang bisa tanpa harus narik kabel, sekiranya sih mobil paling perlu titik di busnya ditandakan seling. Dan begitu juga di ruas-ruas jalan yang rawan itu harapannya semua jalan raya di wilayah Kecamatan Wanayasa ada lampu penerangan jalan. Bapak Ibu yang nanti mohon ke Mas Mulis dan rombongan bagi narasumber agar lebih merucut lagi harapannya Pak Kades untuk membombongi setiap tahunnya gelaran musrenbang ini. Setiap tahunnya setiap desa itu ada yang netes. Masa nganggur minduk setiap tahun orang netes? Nih? Ketika Pak Kades beserta delegasi menerima undangan dari camat dengan nyomprot jadi lepasnya surati. Nih Pak, boten nih Pak beli pusat tapi ternyata usulannya mereka. Nah, sebenarnya dari Indonesia tim penggagas pemikir di kabupaten itu terus nambani jadi Pak Kades untuk nambani kekurangan ketika hasil musrenbang hanya direkomendasi di tingkat kabupaten. Ada yang namanya alokasi Pagu Indikasi Kecamatan yang namanya PIK. Kemarin kecewa yang 4 desa yang dipending. Dan tahunnya dari Bapak Libang itu menerjunkan surat untuk perencanaan 2023 pagunya 2 kali lipat. Surat diluncurkan Desember untuk kegiatan PIK tahun 2023 itu pagunya 2 kali lipat dari biasanya. Nambeni 100 ekor dipending.
880 juta gabungan 2021 dengan 2023. Ternyata penginputannya sudah terlambat. Menjadi Bapak Libang sudah melatih 3 kali ke kecamatan. Desa tidak ada yang input untuk kegiatan PIK tahun 2023. Surat tanggal 10 Desember agar segera yang belum mendapat alokasi PIK itu segera diinput di SIPD. Ternyata dibuka di tingkat kabupaten tidak ada satupun desa yang mengusulkan kegiatan PIK tahun 2023. Nanti mohon solusinya Mas Muiz. Bukan masih bisa diserahkan di perubahan APBD 880 juta seluruh mending. Itu bukan kesalahan siapa-siapa, yang mohon maaf. Ini surat. Nah, untuk PIK tahun 2022 pelaksanaan 2022 itu tetap, karena ini sudah masuk sistem tidak bisa dirubah. Nah, keteledoran di tingkat kecamatan itu salah persepsi, dikira bisa digeser-geser, ternyata tidak. Yang dulu dipakai 2001 digeser pelaksanaan di 2022. Kemudian yang sudah diinput di 22 digeser di 2023. Ternyata sistem tidak bisa seperti itu. Sehingga permohonan maaf sekali lagi pada yang Pak Desa, sebenarnya panjenengan beruntung ditambani. Mudah-mudahan monggo Bu anggota Dewan Selamat dan Bu Sri, barangkali masih ada upaya karena sistemnya sudah ditutup saat ini tidak bisa memasukkan sebuah kegiatan PIK. Nah, harapan besar kami bisa disesuaikan di APBD perubahan 2023. Nanti perubahan masuk lagi untuk kegiatan tahun 2023 4 desa itu. Nah, untuk PIK 2022 itu masih tetap 3 desa, Nangma, Kasimpa, kemudian yang satunya Wanaraja. Itu kegiatan udara belum dilaksanakan oleh dari sumber dana manapun. Kalau seandainya sampai pelaksanaan itu sudah dilaksanakan dari sumber yang lain selain PIK, maka segera saja bisa menyusuli. Seandainya nah itu seandainya 3 desa itu kegiatannya sudah tercover dengan sumber dana yang lain, maka ya sama saja nasibnya. Ya, pada kesempatan forum ini saya ingin memastikan yang 3 desa, apakah kegiatan yang sudah diinput di SIPD itu masih tetap? Yang 3 desa, yaitu untuk pembangunan jalan dusun Sayangan menuju Cemeti, tahu bukan? Sudah dibangun atau belum? Bukan yang PIK saat ini masih belum dibangun, belum. Kemudian untuk pembangunan jembatan desa Kasimpa penghubung Kasimpa Priwandani Jatilalah belum. Kemudian yang juga pembangunan jalan dusun Tiasa Desa Wanaraja belum selesai. Seandainya dialokasikan PIK sebesar 150 juta tuntas
Ya, berarti untuk rencana kegiatan PIK di tahun 2022 kegiatan volume dan sebagainya masih tetap. Bapak Ibu yang nanti sekali lagi pada saatnya nanti Bapak Ibu sekalian adalah menajamkan klarifikasi terhadap usulan-usulan yang kemarin sudah dibahas atau usulan-usulan yang kemarin sudah berhasil diinput melalui sistem, ya. Nah, gue yang mau nanti bersabar, ya. Terus dari dinas instansi, monggo dari pertanian, dari Korwil kemudian dari dinas kesehatan, puskesmas 1 maupun puskesmas 2. Bapak Ibu yang nanti mungkin itu karena minat waktu, ya. Waktu sudah menjelang belanja siang, perjalanan sering pagi masih itu panjang, sehingga agar tidak sampai sore pembahasan usulan kegiatan yang nantinya akan dibahas agar bisa tuntas. Kemudian apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Saya bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka bersama dengan kegiatan musyawarah RKPD di Kecamatan Wanayasa ini dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu yang untuk selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Sulawesi Tengah yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Anjali. Radio Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Wanayasa atau yang mewakilinya Pak Sekam beserta staf kecamatan yang saya bagi juga Forkominda yang berada di sini, Pak Danamil atau yang mewakilinya serta Pak Kapolres atau yang mewakilinya. Yang saya hormati juga tamu undangan serta Kepala Desa Kecamatan Wanayasa dan yang saya hormati juga pendamping Desa Kecamatan Wanayasa. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga siang hari ini kita dapat bertatap muka dalam acara Musreng Kecamatan Wanayasa. Salam serta selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Oh ya, maaf Bapak Muiz, putra yang terhormat dari Bapak Islam. Ya, terima kasih sendiri karena belum disebut pada kedatangan sudah ngobrol gitu. Ya, kelihatan soalnya maskeran. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Camat Kecamatan Wanayasa karena kami sebagai anggota Dewan Dapil 5 sudah dilibatkan musreng di Kecamatan Wanayasa. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Nah, ini yang Dapil 5 ada 7, tapi mungkin yang lain ada agenda acara masing-masing. Terutama tadi Bapak Adit ada acara pakai dan kebetulan sekali ini yang hadir saya Sriwayati dan Pak Slamet dari PAN karena Pak Slamet juga antara waktu mobil panjenengan belum kenal nanti setelah sendiri boleh sama Pak Slamet dan Pak Slametnya itu ke depan. Dan
Selanjutnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Kades serta perangkat Kades Kecamatan Wanayasa, karena tanpa beliau saya anggota dewan tidak dapat apa-apa, tidak bisa apa-apa, karena dibantu beliau-beliaulah kita bisa kerja dengan maksimal walaupun dengan anggaran sedikit, tetapi kita bisa membantu meringankan desa-desa yang ada di Kecamatan Wanayasa, terutama yang kita bina. Dan selanjutnya mungkin banyak hal nanti yang akan disampaikan oleh Pak Muiz, karena ini hubungannya nanti musyawarah. Paling nanti saya sedikit menyampaikan untuk tahun 2022, insya Allah anggota dewan yang ada di Dapil 5 sudah membantu kegiatan di Kecamatan Wanayasa dengan maksimal. Walaupun tadi saya sudah sampaikan anggaran yang kita dapatkan itu tidak seberapa, karena memang panjenengan tahu, terutama kepala desanya, kepala desa banyak pangkasan-pangkasan untuk jaringan sosial. Alhamdulillah kita bisa membantu dengan maksimal, apalagi terutama saya sendiri, saya berusaha untuk membantu desa dengan kerja keras, walaupun saya aspirasinya sedikit karena saya anggota, tapi saya tidak lelah, saya tidak akan berhenti begitu saja. Saya nyari terobosan-terobosan dari provinsi dan pusat. Alhamdulillah kemarin juga kita dapatkan untuk pertanian dan irigasi serta yang lainnya, termasuk mungkin lampu penerangan jalan. Dan untuk kedepannya, ini saya tadi mendengarkan Pak Sekcam, ternyata yang pagu indikatif wilayah Kecamatan Wanayasa itu Tidak masuk aplikasi. pembangunan jalan Sayangan menuju Cimeti Desa Penanggungan. Padahal saya sudah mengusulkan Bangiudes dengan judul yang sama. Ini nanti Mas Muiz ini yang Bapak Ridwan tolong atau nanti bisa digeser kemana biar tidak mubah ya. Kecamatan Wanayasa 140 juta, saya mengusulkan 200 juta Mas. Atau nanti bisa kecamatan bisa buat apa atau gimana, monggo Mas Muiz. Yang penting saya nitip jangan sampai bilang yang uang 145 juta. Nanti ada penyekatan pembatasan Pak sendiri Pak. Oh, Kalau lihat luasnya kira-kira panjangnya berapa? panjangnya berapa itu yang menawan seperti itu? Adus. Nek dalane 150 cukup apa kurang? Kurang. Satu kilo? Oh, ya, karena 300 sudah cukup. Nanti ada Berarti nanti di bawah sana ya, yang aspirasi 200, yang dari 145. Terus semua harus direalisasi ya Mas Wis. Jangan dikurangi, semua ditambah. Oke? Oke, kasih yang ini benar masyarakatnya dari mana? Memang ini berarti nanti yang Cimeti Penanggungan ini sudah clear gitu. Berarti direalisasikan semuanya 345 ya Mas. Nah itu 345 itu. Terus selanjutnya untuk saya pesan lah, jangan sampai terlena dengan SIPD, karena kita
anggota dewan termasuk masyarakat juga, ketika usulan tidak dilampiri dengan proposal itu tidak akan masuk. Nah ini saya mau ketemu dengan Pak Kadis, proposal usulan yang sudah dimasukkan ke anggota dewan, entah saya entah Pak Slamet, monggo segera dilampiri dengan proposal. Proposal itu hanya proposal sederhana, bukan proposal lengkap yang untuk pencairan. Itu saya itu permohonan gitu. Nah, itu monggo segera diajukan untuk proposalnya. Proposal. Kasih apa banget tas. Tapi saya sudah bilang sama Mas Uli, kurang lebih 150-an ya Mas Uli untuk sama-sama saya untuk 3 anggota dewan itu minimal itu proposalnya. Entah nanti yang direalisasikan berapa. Dan ini untuk desa Kecamatan Mayasa yang sudah menerima aspirasi oleh anggota dewan, monggo disiapkan nanti proposalnya untuk pencairan. Terus mungkin kami bisa membantu untuk semua desa Mayasa karena saya tahu sekarang mungkin anggaran desa sudah sangat banyak dan tidak mencapai target RPJMD sih. Nah, ketika mau mengusulkan entah dari saya, entah Pak Slamet, entah Pak Arif, monggo silakan saja kita terbuka untuk bagi 5 ya Pak Slamet. Bagi monggo. Next timnanya sama saya yang monggo kalau belum ada Pak Slamet monggo. Itu beda-beda saja oke. Nah itu saja. Kalau ada salah kata kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan dilanjutkan pada beberapa nanti. Kita akhiri dengan kami berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan Pak Kades siap proposal ini? Setia. Udah buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Bapak Camat atau Pak Sekda serta unsur para pemuda, kepada tim muslim kabupaten semuanya yang saya hormati, kepada pendamping desa Kecamatan Mayasa yang saya hormati, kepada para kepala desa dan RP3M yang saya hormati pula. Saya tidak akan panjang lebar karena Pak. Jadi kebanyakan memang saya membaca yang para kepala desa itu ketika kemudian bank itu apa padahal ya sistemnya kan sekarang memang harus perencanaan harus matang itu. Jadi nanti ketika perencanaannya matang, insya Allah nanti mekanisme sampai ke pelaksanaan nanti bisa benar-benar bermanfaat langsung untuk masyarakat kita. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi Pak Sekcam, saya kebetulan di Komisi 4 yang membidangi mitra saya dari kesehatan, pendidikan juga. Untuk wilayah Wanayasa memang Puskesmas 1 memang sangat tidak layak. Kami sering diskusi dengan DKK, ada beberapa rumah sakit tidak hanya di Wanayasa, dan salah satunya Wanayasa 1. Insya Allah untuk tahun ini 2022 sudah dianggarkan untuk renovasi Puskesmas 1. Ya paling tidak sama dengan adiknya yang di sana itu kan bagus. Para hadirin yang saya hormati, karena sistem STPD itu sudah final ya Mas Meis, itu mungkin kan ada aspirasi yang
kemarin waktu mengisi SIPD itu belum terlintas di pikiran untuk dari bapak-bapak kepala desa atau dari warganya nanti bagaimana solusinya. Barangkali nanti saya, Putri, anggota Dewan Dapil 5 itu bisa memberikan solusi karena untuk SIPD DPR itu belum selesai, belum itu. Jadi masih ada peluang. Ini bisa ke Bu Sri atau ke saya atau ke Mas Arief itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, tidak usah panjang lebar. Yang penting orang nanti kata ngomong nanti saya berani karena pengen berhenti. Seorang nanti ngomong terus betul. Dan itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu paparan syarat kebijakan pembangunan tahun 2023 oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang akan disampaikan oleh Kabid Desa dan Perencanaan Program Bapak Muhammad Musa Ardoa SPP MSI. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga keselamatan saya dan keberkahan untuk kita semua. Yang terhormat sama ataupun yang mewakili beserta jajaran pemirsa yang hadir secara langsung. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara khususnya Dapil 5 yang hadir secara langsung, Sri dan Mas Rahmat, dan yang kami hormati semua para perangkat daerah kabupaten maupun juga dari UPT Puskesmas 1. Untuk yang Puskesmas 1 yang 2 itu, jadi dari sebelah baru ya, kakak adik gitu ya. Karena duluan yang Puskesmas 1 ya. Dan tadi sudah kami catat terkait dengan kita diskusikan wacana ke depan dan kemudian kami lihat responnya seperti apa. Kemudian dari jajaran mungkin dari pendidikan, anak daerah lainnya dan juga tentu para tenaga ahli pendamping desa yang hadir. Tadi kita lihat ada Mas Nurul ya. Mas Nurul? Oh di bawah ya. Maupun juga pejabat di Kecamatan Wanayasa serta tentu yang kami banggakan mencintai rekan-rekan kalau bahasa saya menyebutkan akses dari P3M itu adalah birokrat garda depan, tugas yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk secara langsung melayani rakyat di garda depan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tentu pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu bersama dan mohon izin sekaligus mohon doanya pada kesempatan ini kepala pemerintah tidak bisa hadir secara pribadi karena yang bersangkutan sedang sakit dan mohon kita juga sama-sama menjaga kondisi. Tadi disampaikan memang virus yang ini sudah sampai beberapa kali Omikron. Teman saya kemarin Pak Dekron katanya. Jadi kita berdoa semoga kita terlindung dari beberapa penyakit yang tidak kita sudahi dan kita doakan yang sekarang sedang diberikan nikmat sakit untuk diberikan kesabaran dan segera disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua tentu salat dan salat kita berdoa kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah menjadi teladan kita. Sebelumnya nanti sebenarnya ada 29 set, tapi Mas masih tenang ini, Mas Kabul. Jadi kalau saya mirip dengan tapi ini dengan pencet langsung ke bawah ya. Jadi saya cukup 29 kali dari ke sana. Jadi daripada saya naik nanti malah terlalu. Jadi yang jelas hari ini kami sepakat kalau terhitung sambutan baik oleh Pak sama Pak yang mewakili maupun dari anggota DPR tidak lebih dari 10 menit. Jadi kayaknya saya juga tidak akan lebih dari 10 menit.
Kalaupun lebih dari 10 menit, ya berarti ya nanti tolong diingatkan. Jadi tentu hari ini tadi yang saya oleh Pak Camat kita melaksanakan penyelesaian, dan ini adalah kalau bagi kita, kami dan kita bahwa di dalam penyusunan perencanaan aku jangan harus Indonesia terus loh, saya jadi kalau teman-teman ada undang-undang desa tentang desa undang-undang 2014 kami diwakilkan dan pemerintah daerah dan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan itu sudah diturunkan. Kita ada Perda Nomor 3 2017, kemudian ada lagi Perbu ataupun juga Permendagri 86 2017 yang sudah kita baca. Dan memang sejak terutama penguatan 2022 menuju 2023 ada beberapa hal tahapan yang era saat ini sudah sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga apapun yang dilakukan harus terekam secara digital dan siapapun nanti termasuk juga pihak-pihak yang luar bisa mengakses itu. Nah di sini memang izin perlu kami sampaikan, Banjarnegara sekarang insya Allah Pak PLH akan berakhir tanggal 22 Mei, dan kami dapat amanah sekarang menyusun dokumen perencanaan jangka menengah 4 tahun yang sebenarnya dari 5 tahun sampai menuju pilkada 2004, 4 tahun 2023 sampai 2026 dengan namanya dokumen perencanaan daerah, yang di situ harapannya kita akan menindaklanjuti visi jangka panjang daerah yang Banjarnegara maju berbasis pertanian, yang di dalam isinya ada 4 hal, mulai dari menjaga masyarakat madani, kemudian mewujudkan perekonomian, tata kelola pemerintahan baik, dan juga kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar. Nah di sini kita sekarang ini, saya tidak dulu, karena yang lain tidak berdiri, saya tidak berani berdiri. Jadi pada saat ini kita masuk di 2020 dan 2024, dan di sini memang bagaimana masyarakat yang berbasis oleh akselerasi pembangunan di berbagai bidang yang ada di Banjarnegara. Dan di sini perlu kami sampaikan, nanti mungkin sebagai dasar kita nanti bersama-sama komisi daerah kita sampai dengan hari ini penduduk miskin kita sesuai dengan proyeksi BPS terakhir adalah 16,23%. Jadi kalau ada 1 juta lebih, kira kurang lebih 150.000 yang menurut BPS dalam kriteria penduduk miskin. Kalau menurut BPS itu, penduduk miskin itu orang yang dalam 1 bulan rata-rata pengeluarannya per orang itu kurang dari, kalau di Banjarnegara itu 385.000 rupiah yang digunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan selain makanan. Dan harapannya ini juga menjadi hal yang perhatian kita bersama terkait dengan kemiskinan. Yang ini jangan masuk karena banyak. Kembali ke yang tadi. Dan di situ juga rumah tidak layak huni masih baru sampai 80%, sehingga salah satu yang harapannya masih ada 20% yang mungkin tentu baik itu APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten maupun desa. Mungkin desa juga tidak tahu kebijakan yang ada, tapi yang jelas rumah tidak layak huni itu menurut BPKPLH juga menjadi satu yang menjadi perhatian kita bersama. Kemudian kaitannya pendidikan, masalah pendidikan apalagi dengan sekarang adanya tantangan baru dari juga menjadi hal yang menarik. Dan ini terkait dengan kesehatan yang disampaikan kaitannya dengan angka kematian ibu kalau di Banjarnegara per tahun 2021 kita ada 41 nih. Nah dari 41 di Wanayasa 1 ada berapa? 1 yang angka kematian ibu nih 2021. Satu orang yang meninggal nih yang di Wanayasa tahun 2021. Puskesmas 1. Tadi bisa dulu. Ya, jadi ini menjadi kemarin di bulan lebih dari ada 3. Ini harapannya di samping memang aktif di Makades, ini juga menjadi semangat kita bersama. Harapannya nanti tahun 2021 hanya ada 1. Kita berharapnya kan tidak ada ibu yang lahir meninggal. Nah, kemudian di satu sisi angka kematian ibu kalau tingkat kabupaten 150, kalau di Wanayasa kalau tidak salah baik Wanayasa 1, Wanayasa 2 masing-masing 3. Oke, 3 ini. Nah ini juga
harapannya menjadi perhatian kita bersama bagaimana upaya, kalau kita kan bahasanya keselamatan para ibu dan para anak ini menjadi prioritas utama di dalam kita membangunkan. Dan memang ini tadi merespon apa yang tadi disampaikan, dan ini saya memang baru dengar ada usulan adanya puskesmas 2, 3 sampai 4. Nah, nanti kita coba kaji. Kemarin kita sudah melalui diskusi, dan memang Wanayasa bisa jadi, khususnya Wanayasa 1 nanti. Kemarin kita diskusi dengan RSUA dengan teman-teman di Kasta. Kalau nanti skemanya tadi ada beberapa, kemungkinan nanti puskesmas 1 pada saatnya kemungkinan jadi rumah sakit umum daerah tipe D, kemungkinan akan seperti itu. Hanya memang nanti kita perlu sebenarnya seperti apa, karena pertimbangan kemarin antara kalau Kobar dengan Wanayasa, kalau Kobar itu kemarin sudah ada kajiannya, memang dari tekstur tanahnya itu masih ada kendala. Kita tidak tahu kalau di puskesmas kayaknya lahannya kita masih lumayan luas, sehingga ini memang ada wacana. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman DKK untuk mengembangkan rumah sakit yang di wilayah utara, apakah nanti di Kobar atau di Wanayasa. Hanya memang yang paling penting sebenarnya ketika akan membangun ini adalah bagaimana terutama ya Pak Kades ya jajarannya di wilayah itu apakah mendukung atau tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua secara teknis nanti akan coba kita diskusikan dengan teman-teman DKK untuk menyelesaikan itu, karena gambarannya ketika nanti ada misalkan puskesmas entah harapannya di Wanayasa atau di Kobar, yang wilayah atas itu tidak harus beberapa ketika terbuka dari puskesmas. Tapi ini memang kemarin baru kita coba hanya karena gini, membangun sebuah rumah sakit itu kita hitung-hitung itu minimal anggaran 300 miliar minimal. Pertama infrastrukturnya, kemudian yang kedua adalah alat-alat kesehatannya yang ada, ya, dan yang paling berat sebenarnya ketiga kita ada SDM-nya. Jadi sekarang mencari dokter satu spesialis, dokter kalau dokter mungkin tidak ada dokter spesialis itu memang kita harus begitu dan harus mengkalkulasi itu. Tidak dalam 1-2 tahun itu bisa kita siapkan, tapi minimal mungkin 4 tahun untuk SDM itu. Tapi memang kita sudah kemarin sudah diskusi dengan teman-teman, ada wacana memang tadi. Nah, kalau nanti iya, berarti puskesmas yang tadi satu kan otomatis nanti puskesmas pembantu yang tadi ada. Berarti sekarang kalau puskesmas baru masih ada di lahan desa ya, yang mestinya lahan desa ya. Nanti kita sesuaikan. Otomatis ya kalau itu nanti akan diambil oleh pemerintah daerah, maka harus kita bicarakan sesuai dari ketentuan yang ada. Tapi ini memang menjadi dan semoga di 2023 kita sudah mulai mengarah itu, karena di dalam persyaratan pembangunan puskesmas apalagi di baru untuk mendapatkan izin operasional itu ada banyak item, mulai dari master plan, DED sampai dengan FS yang memang harus benar-benar diikuti. Dan harapannya sih yang karena ada beberapa juga ketika kita membangun terutama adalah respon dari pemangku kebijakan, terutama ya dalam ini adalah dukungan dari Pak Kades. Jadi kalau teknis nanti mengikuti, kalau Pak Kades tidak ada yang keberatan, saya kira itu menjadi dalam hal dikoordinir oleh Pak Camat, itu menjadi satu model baik yang bisa kita realisasikan. Tapi ini memang jujur untuk membangun rumah sakit secara langsung itu memang minimal paling singkat kalau kita hitung itu, tapi secara anggaran, secara perencanaan mungkin paling cepat 3 atau 4 tahun bisa kita mulai dari merencanakan sampai dengan membangun sampai dengan menggunakan. Dan ini juga mungkin bisa jadi, tapi sekarang sedang menyusun dokumen perencanaan 2023-2026. Semoga ini juga menjadi salah satu prioritas yang harapannya tidak ada lagi yang mungkin kehabisan tempat tidur ataupun yang lain, dan yang jelas memudahkan di dalam menangani masalah kesehatan. Jadi mungkin selamat Mbak Sri. Jadi kemarin ini baru diskusi kita kemarin belajar dengan teman-teman DKK, hanya memang ada banyak nanti hal-hal teknis termasuk juga masalah yang harus kita clearkan secara luas terkait dengan masalah penanganan masalah kesehatan, karena kan RSU itu kan tahapan di dalam kuratifnya ya. Kalau preventif atau promotif ada di puskesmas, ini juga menjadi kebijakan kesehatan daerah yang saya kira di RPD 2023-2026 menjadi salah satu yang akan kita coba konsentrasi. Jadi itu terkait dengan masalah kesehatan, kemudian kaitannya dengan
berjalan kabupaten, alhamdulillah Banjarnegara sudah 80 lebih, 81% dalam kondisi baik. Dan insya Allah tahun 2022 ini di Wanayasa berkat dukungan dari para anggota DPRD yang ada di Dapil, khususnya di Wanayasa, saya kira setidaknya nanti ada, kalau kami hitung kurang lebih dari 5 miliar yang akan kita lalu di 2022. Yang pertama nanti adalah jalan jembangan penanggungan, berarti sedikit penanggungan itu hampir setengah miliar. Kemudian Hulu Kuning Dauhan, Hulu Kuning Dauhan sekitar hampir 3 miliar, itu insya Allah tahun 2022 ini. Kemudian jalan Kabupaten Wanaraja Santelan itu juga 1,9. Kemudian ada Senderan juga drainase di Jalan Kalideres sekarang orang bisa Jatilawan. Jadi ini kalau kita lihat ada beberapa kondisi jalan yang tetap akan kita alokasikan, meskipun memang kalau kita lihat alokasinya mungkin tidak sebesar yang dulu karena memang sudah dalam kita baik. Kemudian terkait dengan tanding, ini juga menjadi masalah bersama, dan kalau tidak salah di persyaratan pencairan dana desa juga kalau tidak salah ada pencairan laporan penanganan stunting, perkembangan stunting dari desa. Dan ini kita kondisi saat ini 22% dan memang kita targetkan nanti di 2026 sudah di bawah 16%. Jadi kalau bahasanya mungkin nanti dikoreksi besar, stunting itu kalau prevalensinya 22, berarti kalau ada 100 orang lahir itu 22 di antaranya adalah stunting. Kemudian masalah tingkat pengangguran terbuka yang kita masih 5,8 itu juga menjadi tantangan kita bersama, dan harapannya pembangunan di Kabupaten Banjarnegara di tahun 2023 ke sana akan kita upayakan, terutama yang dari lintas sektoral yang di situ memang harus kita diperlukan. Selanjutnya untuk izin pembangunan manusia, nah ini ringan saja, kita memang ada kenaikan sedikit tetapi harus terus kita pertahankan. Dan itu yang menarik di Banjarnegara ini, rata-rata usia harapan hidupnya adalah 74 tahun. Jadi orang Banjar itu rata-rata berdasarkan hasil yang dilaksanakan umurnya itu harapan hidupnya sampai 74 tahun. Purwokerto laku berarti sudah banyak bonus. Tapi yang jelas ini rata-rata dan harapannya memang ke depan semakin tinggi. Meskipun target kita mungkin di 2026 ya sampai 80. Kemudian ada beberapa isu strategis yang memang ini menjadi hal yang memang harus kita diskusikan. Yang pertama masih masalah SDM, perekonomian dengan pandemi kemarin, kemudian infrastruktur dalam arti luas, tidak hanya jalan tetapi kesehatan, pendidikan, kemudian sosial dan lain, serta tata kelola pemerintahan kita pun terkait dengan apa yang harus kita terapkan juga harus menjadi perhatian, termasuk juga masalah penanggulangan kemiskinan. Dan berikut kami sampaikan beberapa prioritas arah kebijakan di 2023 dan seterusnya. Yang pertama terkait dengan pengembangan SDM. Kalau kami lihat banyak manakala usulan-usulan ke Didipora, kemudian ke kesehatan, sosial, ke UMKM dan yang lainnya juga menjadi satu hal yang menjadi prioritas, karena di samping itu juga kita ingin memperkuat ekonomi kita yang menarik. Kemudian untuk pemerintahan yang juga banyak ada, dan yang pada dasar ini tadi disampaikan karena kita salah satunya mendukung pertanian, ada banyak urusan di pertanian yang harus kita dukung di samping urusan yang lain. Kemudian target makro kita sudah kita tentukan pertumbuhan ekonomi harapannya 4,5 ke atas, kemudian inflasi tetap 3% plus minus 1, kemudian penduduk miskin kita harapannya ya kembali ke angka 15, karena kemarin pandemi juga ternyata menambah jumlah angka kemiskinan di Banjarnegara. Pengangguran harapannya berkurang dari 5 dan UPM juga sampai 68. Dan kemudian kami sampaikan pembangunan berbasis wilayahan. Di sini kalau kita lihat wilayah 5 ini adalah wilayah dengan alokasi pembangunan jalan terbesar di 2022. Nah di sini kalau kita lihat itu lebih dari 21 miliar yang tersebar di kecamatan Tarokobar, Kalibening, Pandanaru, Wanayasa. Saya kira ini bentuk komitmen pemerintah daerah didukung oleh
teman-teman eksekutif. Jadi memang jujur kalau sedang gagal, para yang terhormat anggota itu pasti akan selalu memperjuangkan wilayahnya. Jadi ya ini juga mungkin menjadi salah satu tolak ukur di dalam bagaimana distribusi pembangunan jalan, terutama ini jalan kabupaten lebih dan wilayah 5 adalah yang besar, ini 21 miliar. Dan ini harapannya kita setidaknya sampai 2026 mempertahankan mana-mana yang belum akan kita alokasikan. Kemudian berikut tadi sudah disampaikan oleh Pak Sek terkait dengan pendidikan dan kewilayahan. Tanpa mengurangi rasa hormat bahwa memang kami sebenarnya sudah melayangkan surat ya kondisi ini sampai 3 kali. Dalam 1 kali itu kami melakukan zoom secara langsung dengan semua kecamatan maupun mungkin ada sebagian desa. Sebenarnya kami undang semuanya, tapi mungkin tidak bisa bergabung. Yang intinya memang kami berusaha, kita berusaha mengembalikan apa yang menjadi janji di dalam perencanaan setelah 2021 kemarin karena ada pandemi, refocusing secara seksama kita sesuaikan. Nah hanya tadi sudah disampaikan bahwa ini juga mohon izin sebelumnya selanjutnya Mas. Memang kami sudah menegaskan bahwa dan ini karena tadi di 2022 dan 2023 memang ada satu hal yang memang harus kami patuhi terkait dengan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik yang terlibat dalam SPDB. Nah di situ memang kalau di dalam bahasa dengan ya kami sebenarnya tidak menginginkan untuk tidak mengakomodir semua usulan. Hanya ketika kita sudah menjadikan waktu sesuai dengan ketentuan kok terpasangnya mungkin ada yang terlewat, memang secara sistem kami jangankan menambah untuk menambah jadwal pun kan itu sudah terekam sampai Kemendagri. Jadi sebagai informasi SIPD ini ide awalnya adalah kesepakatan bersama KPK dengan Kapolri dengan Kejaksaan Agung dan Kemendagri dan Kemenku yang intinya bahwa semua proses perencanaan mulai dari awal perencanaan sampai dengan pergantian harapannya nanti dalam proses yang sudah terekam. Jadi ketika kemarin ada yang ikut usulan kami verifikasi itu pada saat itu juga teman-teman di pusat juga sudah bisa menyaksikan itu di Kemendagri karena ini satu aplikasi yang digunakan di seluruh Indonesia khususnya. Meskipun mungkin ada beberapa kabupaten yang memberanikan diri tidak menggunakan, tapi Banjarnegara berusaha mematuhi apa yang ada. Dan memang di situ sebenarnya kita sudah mencoba mengalokasikan kembali apa yang menjadi hak perencanaan di dalam Tenggar. Hanya mungkin mungkin kita ambil hikmahnya saja begitu. Dan kami sampaikan mohon maaf untuk yang karena di ketentuan ada yang kemarin sudah ditetapkan di dalam di dalam surat yang pertama terkait dengan bantuan keuangan khusus, kemudian juga dengan PIK dan juga nanti adalah TMD adalah hal-hal yang harus kita sepakati dan itu memang aturan regulasinya sudah ada dan bahasanya pilihan kita hanya mematuhi dan memang harus kami sampaikan lebih baik kita pahit di awal daripada kita memaksakan untuk memaksakan yang sesuatu yang sudah diatur kita menyalahi tetapi pada akhirnya kita harus mengerjakan yang tidak kita harapkan. Nah kita di 2023 memang membuka jenis bantuan keuangan ke desa itu ada 3. Yang pertama PIK tadi dengan harapan ini yang menjadi spirit di dalam musrenbang tadi dan ini harapannya kondisi yang terjadi yang di luar ini menjadi ya informasi kami juga dan juga mungkin teman-teman di kecamatan dan di desa tapi intinya kami sudah berusaha secara normatif menyampaikan tanggal 10 Desember kita beri waktu sampai 31 Desember untuk menginfo dan kita membuka nomor yang bisa dihubungi kemudian kita perpanjang lagi karena di situ ada tahapan pencermatan sampai tanggal 27 Januari. Namun memang Allah menakdirkan dan saya kira ada hikmah terbaik di dalam apa yang terjadi itu dan intinya selain PIK ada namanya bantuan keuangan khusus yang di sini di dalam Pergub 66 2018 memang agaknya bukan sedikit ribet gitu Sri dan memang di aturan di situ
harus dicantumkan proposal yang mengajukan dari kepala desa diketahui oleh kecamatan. Nah, memang hari ini untuk yang desa sudah kita tunggu. Di saat yang sama kemarin, karena di dalam ketentuannya memang antara Musrembang dengan yang teman-teman DPD agak sedikit berbeda tahapannya. Dan ini mungkin hikmahnya dengan adanya perbedaan jadwal penutupan itu. Saat ini kita buka kembali yang dari anggota DPRD sama saja 2 kali. Kalau desa dan kecamatan sudah 2 kali. Pertama kemudian kita tolak. Yang DPRD sekarang masih berproses untuk bantuan keuangan khusus. Yang tadi untuk yang pendidikan, kesehatan, kemudian pekerjaan umum, penataan ruang yang jalan desa termasuknya, kemudian juga yang pariwisata desa, dan juga yang sementara kita memang baru 4 bidang itu yang menjadi prioritas. Dan masih ada waktu, kemarin di sistem juga sudah terkondisikan sampai tanggal 16 Maret atau 1 minggu sebelum Musrembang Kabupaten pukul 23:59. Jadi Pak Sama Bu Sri masih saya tadi sudah deklarasi memberi kesempatan kepada semuanya, dan mohon izin memang karena ketentuan yang ada memang di Pergub itu berbunyi harus mendatangi proposal yang diusulkan oleh yang mengajukan, maka tadi memang harus berjuang. Dan di 2023 ini harapannya nanti tadi usulan-usulan sektoral yang tadi memang mungkin kami belum melihat secara langsung, atau mungkin ada usulan SD rusak ataupun yang tadi misalkan puskesmas itu sudah menjadi perhatian dari daerah, di samping tadi sebagian yang ada. Jadi itu mungkin beberapa hal, dan ada ini yang memang mohon maaf kami memang harus mencoba mengklirkan dari awal, dan memang mohon izin kemarin juga kita diskusikan ini harapannya 2023 dan nanti ke depan sampai 2020 kita akan menggunakan ini sebagai bahan program penyusunan. Dan intinya begini, kami tidak ada maksud sama sekali, kami sebenarnya inginnya semuanya, tetapi ketika semua sudah di dalam tahapan ternyata ada sebagian ya dengan segala hormat tanpa mengurangi rasa hormat, kita tetap menerapkan itu dengan catatan tidak bisa diakomodir di dalam usulan yang sudah ada. Karena kalau kami memaksakan, ibaratnya jadi kita kan di dalam membuka tahapan itu selalu dengan menggunakan surat. Dan ketika kami memaksakan itu, ya mungkin di awalnya tidak ada masalah. Kami lebih khawatir setelahnya, berarti tanggal sekian ada pembukaan, ada input, kelihatan bahwa yang input. Karena yang punya akses untuk mengajukan usulan itu di Banjarnegara ada 328 orang. Yang namanya NIK-nya itu terdaftar semua kemarin. 50 anggota DPRD dan 278 kepala desa dan desa. Dan nama-nama itu semua sudah terekam ya otomatis di Kementerian Dalam Negeri, di Dirjen Kemendagri dan yang lainnya, sehingga setiap aktivitas itu akan kelihatan tanggal kapan dia memasukkan, sehingga kalau tiba-tiba sekarang kami buka, berarti kan yang salah dulu yang buka, gitu. Buka jadwal di luar yang ada di dalam rakernya. Kemudian berikutnya ada yang ikut, tapi kalau kita sesuai dengan, saya kira semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan sekali lagi masih ada harapan. Ya saya kira kehadiran Pak Slamet dan Pak Sri itu, dan mungkin titipan salam dari Pak Arif juga menandakan ada hal yang mungkin bisa nanti kalau dalam bahasa modern itu yang bisa dikomunikasikan, gitu. Karena tugasnya salah satunya bagaimana menjadi aspirasi dari masyarakat secara luas. Jadi di SIPD ini memang nanti mohon izin Pak Camat, ketika nanti ada usulan selain yang tadi kalau di BK kan nggak ada, yang selain itu berarti kemudian juga yang usulan sektoral, silahkan misalkan ada yang PLH dan yang lainnya, nanti mana yang disepakati hari ini untuk diverifikasi oleh kecamatan, dan itu nanti akan jadi mohon izin ini tahapannya. Usulan ini juga setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 tahapan ini yang selalu terekam, dan setiap tahapan itu juga memang setiap orang juga memang bertanggung jawab atas tahapan yang ada. Saya hari ini juga kemarin pertanyaannya kan misalkan ketika Anda melakukan kami misalkan verifikasi yang ada usulannya saja, kita ditanyakan apa dasar pertimbangan melanjutkan usulan ini.
Nah ini yang memang secara dari arah sekarang memang sudah diarahkan semua rekam dan semua tentu sekali lagi demi transparansi dan demi kebaikan kita bersama. Dan sekali lagi saya kira tadi yang disampaikan kami sudah sampaikan, mohon maaf apabila di dalam menyampaikan informasi ini mungkin kurang optimal sehingga masih ada yang terlewat, tetapi secara aturan yang kita bisa terima saat ini adalah tadi, dan kami kira nanti DPRD yang khususnya bantuan khusus ini bisa memfasilitasi. Dan memang mohon maaf, mohon izin kemarin juga kita diskusi lama dengan anggota DPRD bahwa untuk khusus bantuan keuangan khusus dan jenis usulan hibah bansos karena kita sudah ada produknya, itu memang wajib dilakukan dengan proposal. Proposal itu kalau di dalam bahasa kami adalah dasar hukum yang bisa kami jadikan di dalam melakukan verifikasi untuk melanjutkan usulan sebelum nanti disesuaikan dengan ketentuan teknis maupun kemampuan keuangan daerah. Jadi harapannya ke depan ya 2020 ini kan sudah 2023, 2024 dan sampai 2026. Harapannya tadi yang disampaikan kita coba akan mempertimbangkan akan seperti apa. Tapi memang sepanjang di dalam peraturan yang ada itu belum dirubah, maka tugas kita bersama adalah melaksanakan itu. Karena kalau sesuatu sudah dikembalikan aturan, kita hanya bisa kita patuh atau tidak. Kalau tidak patuh ya berarti tidak ada masalah. Kalau tidak patuh itu menjadi satu hal yang perlu kita tanggung jawab. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas tadi informasi-informasi yang ada, dan kami harapkan khususnya di Kecamatan Wanayasa bisa bersama-sama mendukung apa-apa yang menjadi rencana-rencana di dalam proyek itu. Dan itu mungkin tidak salahnya di momen ini kita juga perlu masukan ya terutama hal-hal yang memang terkait tadi masalah yang tadi tak catat itu masalah kesehatan ini juga mungkin nanti coba kami dengan teman-teman DKK akan diskusikan, termasuk juga perkembangan dari Komisi 4 terkait dengan masalah kesehatan, terutama penanganan baik preventif, promotif maupun kuratif yang ada di daerah khususnya di wilayah atas atau kalau di RPC itu di jalur utara, agar semua bisa merasakan kehadiran dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apabila ada kebenaran ini murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari saya sebagai manusia yang penuh dengan keadaan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum agenda acara selanjutnya, ini ada informasinya. Jadi yang melalui SPID kaitannya dengan bantuan keuangan itu sudah tutup ya. Lewat yang PIK sama yang bantuan keuangan khusus baik hibah maupun. Nah ini ada kesempatan ini yang lewat aspirasi. Monggo Pak Kades yang hubungannya dengan kemarin kan muncul banyak yang terkait bantuan pada murid kurang mampu dan pendidikan ini TPI, terus kemudian untuk kesehatan dan kegiatan prasarana lainnya melalui jalur proposal. 7 anggota dewan monggo siapa yang mau dititiki proposal. Kemudian kami secara kedinasan juga pesan yang di pengantar mengetahui camatnya kosong saja untuk mempercepat proses. Jangan ditulis nama, ya, sehingga bisa atas nama nantinya untuk pengantar depannya. Karena ini saya pandang proposal awal itu belum menyangkut masalah finansial untuk mempercepat jalur jalan pintas. Monggo mulai berarti ada kesempatan sampai dengan 16 Maret, tapi ya jangan 16 Maret nanti yang kelabakan ya sebelumnya ya, lebih cepat lebih baik ini itu tambahannya
untuk waktu selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih atas respon aspirasi dari para pemangku bicara di kabupaten. Alhamdulillah, walaupun tadi informasi untuk infrastruktur lanjutan yang Dawan Karangtengah Bulukuning lanjutan 2,9 M. Kemudian yang sini Payaman Dada, yang Payaman Dawan, yang ada yang Wanaraja Picandera ini 1,9. Nah, monggo karena ini menjauh sekitar 9 kilo mas. Enggak yang Bulukuning. Sementara kalau melihat medannya kanan kiri tebing, sehingga nominal 3 miliar seperti kemarin ya dari Pinasan hanya sampai ke Tenggulung. Nah untuk yang kesana itu lebih ekstrim lagi. Benar masih ada satu jalur yaitu ruas Karangkobar Buana nih, Mas Pak Dik, Pak Bangkar nih, itu juga perlu penanganan pelebaran dan sebagainya. Karangkobar, Purwodadi, Bangkar, Swidak, Buana itu juga ruas yang cukup ekstrim nih. Tanjakan Pramen, terus mundur tanahnya bergerak sehingga pembangunannya juga tidak bertahan lama, apalagi di musim hujan. Nah, kalau yang di ruas jalan kabupatennya ini ruas Payaman Pesantren yang itu juga sering ditinggal, yang Seruni kadang-kadang di tengah-tengah tinggal, yang dibuka dari sini Payaman sampai turunan Seruni, terus ketika bangun lagi dicegat dari pertigaan Pesantren tidak sampai Seruni, akhirnya yang tengah-tengah itu sering labiran. Ya, nah itu jangan sampai menimbulkan persepsi yang negatif, karena yang Seruni dulunya tidak milih Pak Sahab. Karena yang Seruninya kan juga ada calonnya. Jangan tadi istilahnya jangan karena itu kesalahan teknis pengerjaan pengaspalan, tapi yang jadi sasarannya malah Pak Kades. Tidak ada sangkut pautnya politik, tapi dikaitkan dengan masalah politik. Karena ada yang ditinggal tengah-tengah, dicegat dari sini sampai sini 1 kilo Pak. Apa sudah diperbaiki kemarin? Dari pertigaan sana sampai batas 2 kiloan ya. Itu tengah-tengah di antara itu berlubang sampai berlubang itu sampai untuk warga Seruni tidak naruh benih lele sama pisang, candalnya sudah itu seperti itu. Kadang-kadang pelaksanaannya itu dicegat di ujung sampai di ujung yang satunya. Karena yang ditutup sekarang ya untuk khususnya beban infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Wanas itu begitu panjang, seiring dengan kondisi geografisnya. Ya bagaimanapun seandainya tidak ditopang, khususnya wilayah Wanaraja, Jatilawang, seandainya tidak ditopang dengan infrastruktur dari kabupaten, kalau gede sampai ganti kades 5 itu belum tuntas. Jalan desanya seandainya tidak dikurangi jalan kabupaten seperti wilayah Jatilawang. Untuk yang wilayah mana Karangtengah, terus kemudian Prenggani itu sampai
3 kilo lebih. 4,5 terima kasih. Karena seandainya ditackle dengan menggunakan dana desa, aku bilang tahun. Bilang periode. Nah, belum karena melihat dengan ruas jalan itu belum nyambung dengan yang desa yang lain. Mungkin nanti ketika jembatan yang di Gumerlang menghubungkan Kasimpar itu dibangun, kemudian memungkinkan ruas jalannya itu memenuhi syarat ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten, itu kemungkinannya agak sedikit meringankan beban desa Jatilaung dari dana APBDes. Kemudian juga ada wacana yang luar biasa itu di wilayah Penanggungan, buka jalur Sayangan Penanggungan lama itu lewat hutan, atau mungkin sudah selesai Pak Gede. 1 meter sih, gue apa pun gue. Kalau mau justru jalan kabupaten bangunnya semeter. Kemungkinan ketika kedepannya dilebarkan itu juga masuk menjadi jalan kabupaten alternatif daripada Pak Dosen ketika balik desa 7 kilo muter 12 kilo itu lewat Lagabang, Purwajiwa, kemudian melalui Grogol, Jawara, nah, sehingga untuk berangkat ke kantornya ya seminggu bisa. Sehingga dalam kondisi wilayahnya itu dia ada ruas jalan yang begitu berat, terus kemungkinan juga kedepannya peningkatan jembatan Kali Merapu yang menghubung Nagasari dengan Buana yang saat ini baru dibangun sebuah jembatan gantung, itu juga akses ekonomi luar biasa. Kali Merapu ya 30-an ya Pak. Pak Rek yang kira-kira 25 meteran ya. 40 meteran itu penghubung antara kecamatan Pak Gendang dengan Wanayasa lewat ruas jalan Buana Nagasari. Saat ini kemarin baru dibangun sebuah jembatan gantung. Untuk saat ini jalan jalur kabupaten. Iya, itu kan Trabasa. Untuk saat ini statusnya belum ada kabupaten. Untuk jembatannya mungkin ya belum status kabupaten. Iya, di tempat jalan dari jalan jalur yang Bantar, Swidak, Buana sampai ke Karangtengah itu memang jalur kabupaten. Tapi yang kemarin dibangun rabat betonnya dari Buana ke Nagasarinya untuk saat ini belum ada namanya jalannya. Belum. Masih dua kecamatan isinya nih. Ya. Kemarin terus terang kasihan Pak Kadesnya ketika mau dibangun jam 12 malam ditelepon bupatinya harus menghadirkan sebuah surat pernyataan dari pemilik lahannya, padahal orangnya posisinya di Jakarta waktu itu pemiliknya. Alhamdulillah sudah dibangun, walaupun sekarang itu jalan jembatan gantung. Mungkin itu tambahannya. Jadi ada beberapa ruas yang begitu membutuh perhatian. Bapak Ibu yang menghormati, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi dan sidang pleno yang akan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Kecamatan. Selanjutnya Pak
waktu seterusnya kami serahkan kepada Bapak Wahyu Maulana untuk memimpin diskusi. Alhamdulillah, isi primer tinggal kayak nyambut yang memimpin atau dari kasih pemdanya mau ya orang rezeki ya maksudnya. Katanya yang kemarin dari usulan